Kami meminta kakek dan nenek dari pihak suami untuk menjaga putri kami yang berusia 3 tahun. Mereka dengan terang-terangan menyatakan, kalian beri kami 10 juta sebulan, baru kami mau menjaga cucu kalian. Kalau tidak, bawa pulang saja anak kalian. Kalian yang melahirkan, kalian yang urus. Jangan harap bisa bergantung pada kami yang sudah tua ini. Apa yang terjadi setelah kalimat takdir itu benar-benar terlalu pahit. Bapak dan Ibu sekalian, kami mengucapkan terima kasih yang tulus atas kehadiran Anda di sini. Semoga Bapak dan Ibu senantiasa diberkahi kesehatan. Dinginnya musim hujan di Bandung kala itu terasa seperti jarum-jarum tajam yang menyusup melalui setiap celah jendela kayu yang sudah reot di kamar kontrakan petak kami. Jam menunjukkan pukul 2 pagi, suasananya begitu sunyi sampai-sampai aku bisa mendengar dengan jelas suara hujan rintik-rintik yang jatuh di atap seng yang dingin. Satu-satunya cahaya di dalam ruangan sempit yang tak sampai 20 meter persegi itu berasal dari layar monitor komputer desktop tua, aset paling berharga dan satu-satunya alatku mencari nafkah saat itu. Namaku Lestari, seorang kreator konten dan editor video lepas. Sebuah profesi yang jika dilihat orang luar, mereka akan berkata aku duduk manis di depan komputer, dan uang datang dengan sendirinya hanya dengan mengklik mouse. Tetapi mereka tidak tahu, untuk mendapatkan beberapa lembar rupiah, demi membeli sekotak susu untuk anakku, aku harus menukarnya dengan malam-malam tanpa tidur hingga kelelahan. Dengan rasa sakit di bahu dan leher seolah ada yang memukulnya dengan palu godam, dan dengan seluruh masa mudaku yang terkubur di depan papan ketik. Proses ekspor video yang kulakukan menunjukkan error di angka 99% untuk ketiga kalinya malam itu. Aku menghela napas, sebuah helaan yang berat dan getir. Kuambil cangkir berisi kopi instan yang sudah dingin di atas meja dan meneguknya seteguk. Aku memaksa mataku yang merah dan berat untuk tetap terbuka sedikit lebih lebar. Besok pagi adalah tenggat waktu penyerahan file ke klien. Jika terlambat, berarti bulan ini uang untuk popok dan susu putriku harus kembali dari hasil berutang. Tepat pada saat itu, dari sudut ranjang terdengar suara batuk yang keras, merobek keheningan malam. Putri kecilku yang baru berusia 3 tahun, kembali menggeliat. Ia lahir prematur, sistem kekebalan tubuhnya lemah, sehingga setiap kali cuaca di dataran tinggi Jawa Barat ini sedikit berubah, ia akan jatuh sakit. Batuknya yang berkepanjangan seolah menguras seluruh isi perut anak itu. Aku bergegas melepaskan mouse dan berlari ke sisi ranjang. Dahi putriku panas sekali. Dengan sigap, aku mengambil handuk hangat untuk menyeka tubuhnya dan menepuk-nepuknya dengan lembut agar ia kembali terlelap. Dari luar pintu, terdengar suara gemerincing. Budi, suamiku, mendorong masuk motor bebek Supra bututnya. Pakaiannya basah kuyup oleh embun malam, wajahnya cekung dan pucat karena kelelahan setelah kerja lembur di sebuah perusahaan kurir. Budi adalah seorang staf kantor yang rajin, seorang pria pendiam yang tidak banyak bicara, tetapi memiliki hati yang hangat dan rasa cinta yang mendalam pada istri dan anaknya. Melihatku memeluk anak kami, ia bergegas melepas jaketnya, melangkah dengan sangat pelan, agar tidak mengejutkan putri. Lalu melingkarkan lengannya memeluk kami berdua dari belakang. Kehangatan dari dadanya yang menembus lapisan tipis bajuku membuat pangkal hidungku terasa perih. Putri demam lagi. Ya, Dek, kamu istirahat saja, biar Mas yang jaga dia. Kalau begini terus, kamu bisa jatuh sakit. Suara Budi terdengar serak dan tercekat. Aku menggelengkan kepala, mencoba memaksakan seulas senyum yang kaku. Sudah mau selesai, Mas. Mas habis dari luar kedinginan, cepat ganti baju lalu tidur sebentar. Besok pagi kan harus kerja lagi. Budi menatapku. Matanya memancarkan rasa tak berdaya, dan menyalahkan diri sendiri yang tak terlukiskan. Aku tahu, di dalam hati pria ini selalu ada luka yang dalam, luka yang terus berdarah sejak ia masih kecil. Budi adalah anak kedua. Di tanah Pasundan ini, dalam keluarga suamiku, pemikiran yang mengagungkan anak laki-laki, terutama anak sulung, bukanlah sesuatu yang asing. Itu adalah racun yang telah mendarah daging dalam diri mertuaku. Sejak kecil, Budi harus memakai pakaian bekas kakaknya, memakan sisa-sisa makanan berlemak yang tidak mau dimakan oleh kakaknya. Ketika menikah, orang tuanya menghamburkan uang untuk pesta pernikahan mewah bagi sang kakak, membelikan rumah dan mobil untuknya. Sementara untuk Budi, di hari pernikahanku, mereka hanya melemparkan 1 gram emas sebagai formalitas, lalu mengusir kami untuk hidup mandiri dengan tangan hampa. Budi mencintaiku,
menyayangi putri kami. Tetapi perlakuan dingin dari orang tua kandungnya telah membentuk cangkang kepasrahan pada dirinya. Ia selalu meyakinkan dirinya sendiri bahwa selama ia patuh, selama ia berusaha berbakti, suatu hari nanti orang tuanya akan mengakuinya. Tapi ia tidak tahu, di dunia ini ada ikatan darah yang sudah lama membusuk oleh uang dan keberpihakan. Malam itu, memandangi punggung kurus suamiku, yang sedang sibuk mencuci handuk hangat untuk anak kami, aku berjanji pada diri sendiri. Dengan cara apapun, aku tidak akan membiarkan putriku tumbuh dalam penghinaan dan kemiskinan ini. Aku harus bangkit, meskipun harus memeras tetes darah terakhirku. Jika kehidupan kami adalah sebuah lukisan kelabu yang dipenuhi kekhawatiran tentang kebutuhan sehari-hari, maka hanya berjarak kurang dari 5 kilometer dari sini, di sebuah rumah 3 lantai yang mentereng di tengah kota, kehidupan kakak sulung dan istrinya adalah sebuah komedi murahan tentang orang kaya baru. Agus, kakak iparku, adalah contoh tipikal pria yang besar mulut, namun malas bekerja. Setiap kali membuka mulut, ia berbicara tentang proyek miliaran, koneksi pejabat ini dan itu, tetapi kenyataannya ia hanyalah seorang maklar tanah kecil-kecilan, yang menutupi dirinya dengan pakaian bermerek KW, yang dibeli dari pusat perbelanjaan grosir. Rina, kakak iparku, lebih parah lagi. Ia adalah sebuah karya seni kemunafikan dan kelicikan. Ia cerdas, pandai bersilat lidah, dan tahu cara memilih kata-kata manis untuk menguras setiap sen uang pensiun mertuaku. Suatu minggu sore, ketika aku membonceng putri dengan motor butut kami ke rumah kakek neneknya untuk memberikan sedikit buah, aku menyaksikan langsung sebuah drama yang membuat perutku mual. Begitu melangkah masuk ke halaman, aku mendengar tawa riuh dari Agus dan Rina. Rina mengenakan gaun merah ketat, menenteng tas Chanel palsu yang berkilauan, dan sedang berdiri berkacak pinggang di ruang tamu. Bu, hari ini kami harus menghadiri acara apresiasi klien VIP perusahaan. Tolong jaga si Bima sebentar ya, Bu. Aduh, partner bisnis kami memaksa terus. Tidak enak kalau tidak datang, Bu, kata Rina dengan nada manja yang dibuat-buat. Ibu Siti, ibu mertuaku, yang tadinya sedang duduk menyiangi sayuran, buru-buru melempar sayuran itu ke lantai keramik dan berlari keluar dengan wajah berseri-seri. Oh, tentu saja. Urusan besar, kalian pergilah. Biar cucu kesayangan nenek ini, nenek yang urus. Bima, sini sama nenek. Orang tuamu ini kerja keras sekali, kasihan. Si Bima, putra mereka yang berusia 5 tahun dan dimanjakan hingga manja, gemuk dan tambun. Begitu melihat neneknya, ia langsung berlari, merebut kacamata baca kakek Hartono, yang sedang membaca koran, dan melemparnya ke lantai. Alih-alih memarahi cucunya, kakek Hartono malah tertawa terbahak-bahak. Wah, cucu mahkota kakek ini kuat sekali. Besar nanti jadi jenderal seperti bapakmu. Sementara itu, putri kecilku berdiri di belakang kakiku, matanya menatap malu-malu pada sepupunya yang sedang diperebutkan oleh kakek dan neneknya. Aku menuntun putri masuk dan menyapa. Ibu Siti hanya melirik kami berdua sekilas. Senyum di bibirnya langsung lenyap, wajahnya mengeras. Sudah datang? Beli buah-buahan mentah begini buat apa? Rumah ini tidak kekurangan. Kalau punya uang, simpan saja untuk beli obat anakmu. Lihat itu, badannya ringkih seperti lidi, katanya ketus sambil menunjuk ke arah kantong jeruk yang baru saja kuletakkan di meja. Aku menelan rasa sesak di dada, mencoba menjaga suara tetap tenang. Ini jeruk kesukaan putri, jadi sekalian saya belikan untuk bapak dan ibu. Putri, ayo beri salam pada kakek dan nenek. Putri dengan patuh menyilangkan tangan. Selamat sore, kakek. Selamat sore, nenek. Tapi kakek dan neneknya tidak peduli untuk menjawab. Sebaliknya, kakek Hartono menarik laci lemari dan mengeluarkan segepok uang polimer pecahan Rp100.000 yang masih baru. Itu adalah uang pensiun yang baru saja ia terima. Ia memanggil Bima, suaranya manis. Bima, tempo hari kamu suka robot transformer yang di mall itu, kan? Ini kakek kasih uang. Suruh Tante Rina antar beli sekarang juga. Cuma 1 juta, kan? Kakek traktir. 1 juta. Angka itu membuat jantungku sesak. 1 juta sama dengan uang susu putri selama sebulan. 1 juta sama dengan 10 malam aku terjaga mengetik hingga tanganku melepuh. Namun, mereka dengan mudahnya menghamburkannya untuk membeli mainan tak berguna bagi cucu mahkota mereka, sementara tidak pernah sekalipun membelikan putri sepasang kaos kaki,
atau memberinya serupiah pun untuk obat saat ia sakit. Rina berdiri di samping, melirikku dengan tatapan setengah kasihan, setengah menang. Ia berdecak. Tari, punya anak perempuan itu memang rugi, ya. Tapi ya sudahlah, sudah takdir. Kamu mau kerja sekeras apapun juga tidak akan sebanding dengan kami yang melahirkan anak laki-laki pembawa berkah ini. Aku menatap lurus ke mata Rina, bibirku sedikit terangkat membentuk senyum tipis yang dingin. Mbak benar, berkah itu dinikmati masing-masing. Semoga saja berkah Mas dan Mbak cukup besar untuk melindungi rumah ini sampai akhir hayat. Setelah berkata begitu, aku menggendong Putri, berbalik dan berjalan lurus keluar rumah. Di belakangku, suara tawa angkuh Agus dan sanjungan manis Rina masih terdengar. Aku membawa Putri ke atas motor. Angin musim hujan yang dingin berembus kencang menerpa wajahku. Air mataku tidak jatuh, karena aku menyadari sebuah kebenaran yang kejam. Di rumah ini, kami bukanlah keluarga. Kami hanyalah bayangan tak terlihat, figuran bagi kemegahan palsu yang mereka sebut anak sulung dan cucu mahkota. Kesulitan tidak pernah datang sekali, ia datang seperti tanah longsor, menyapu bersih semua upaya perlawanan yang lemah dari manusia. Di tengah kondisi ekonomi keluarga kami yang gali lubang tutup lubang, suatu Rabu pagi, ponselku berdering terus-menerus. Di seberang sana, terdengar suara tergesa-gesa dari seorang sutradara produksi acara televisi di Jakarta yang pernah bekerja sama denganku dalam beberapa proyek kecil. Tari, saya ada proyek raksasa, kontrak 30 episode film dokumenter pendek untuk sebuah korporasi besar. Bayaran pasca produksinya sangat tinggi. Cukup untuk kamu beli setengah apartemen di Bandung. Tapi persyaratannya ketat. Kamu harus kerahkan seluruh tenaga, serahkan 3 episode setiap minggu, dan sama sekali tidak boleh terlambat. Bisa? Aku terpaku di tengah dapur sempit, suara minyak mendesis di wajan terdengar di telingaku, tapi kepalaku berdengung. Ini bukan sekadar pekerjaan, ini adalah pelampung penyelamat. Ini adalah satu-satunya tiket bagi kami untuk keluar dari kubangan lumpur kemiskinan dan penghinaan dari keluarga suami. Jantungku berdebar kencang. Aku menggenggam ponsel begitu erat hingga telapak tanganku berkeringat, lalu dengan suara mantap menjawab, saya ambil. Kirimkan filenya, Mas. Tetapi hidup selalu tahu cara mempermainkan mereka yang sedang mencoba bangkit. Sore itu juga, guru di PAUD negeri menelepon, memberitahu bahwa Putri tertular demam berdarah, batuk parah, dan harus istirahat di rumah untuk isolasi. Aku bergegas menjemputnya. Melihat anakku dengan wajah memerah, napasnya panas, terbaring lemas di pelukan gurunya, hatiku seperti diiris-iris pisau. Malam itu, ia demam tinggi terus-menerus. Budi mengambil cuti setengah hari, berlari ke sana kemari membeli obat dan mengompresnya. Melihat tumpukan file video berukuran ratusan gigabyte yang menunggu di komputer, lalu melihat putriku yang merintih di tempat tidur, aku merasa terjebak di antara dua penjepit yang kejam. Jika aku melepaskan proyek ini, kami akan selamanya hidup dalam kemiskinan. Jika aku memeluk komputer, siapa yang akan merawat putriku melewati penyakit ini? Waktuku benar-benar habis. Makan malam hari itu berlangsung dalam keheningan yang menyesakkan. Budi menyantap nasi dingin dengan kecap asin, matanya tidak berani menatapku langsung. Ia tahu betapa pentingnya proyek ini bagiku, bagi keluarga kecil kami. Setelah pergulatan batin yang hebat, Budi meletakkan sendoknya, meraih tanganku yang gemetar, suaranya berat dan penuh keputusasaan. Tari, bagaimana kalau kita titipkan Putri ke kakek dan neneknya selama sebulan? Hanya siang hari saja. Malam nanti Mas pulang, Mas jemput. Kamu butuh waktu untuk kerja. Di kantor Mas lagi dikejar target, tidak bisa cuti panjang. Mendengar kalimat itu, punggungku terasa dingin. Ingatan tentang tatapan merendahkan dan uang 1 juta yang mereka lempar untuk mainan Bima kembali muncul dengan jelas. Aku menatap Budi. Tatapanku campur aduk antara kasihan dan marah. Mas pikir Bapak dan Ibu akan mau? Mas lupa bagaimana mereka memperlakukan aku dan Putri selama ini? Budi menunduk dalam-dalam. Kedua tangannya yang kasar saling meremas hingga buku-buku jarinya memutih. Ia menggigit bibir, setetes air mata tertahan di sudut mata pria yang selalu menanggung ketidakadilan itu. Mas tahu Mas tidak becus sudah mendorongmu ke situasi ini. Tapi, bagaimanapun juga mereka adalah darah daging. Melihat cucunya sakit,
Mas tidak percaya mereka bisa sekejam itu. Biar Mas yang bicara, hanya sebulan, Dek. Pasti akan baik-baik saja. Aku menatap suamiku, menatap matanya yang memerah karena putus asa, tatapan seorang ayah yang tak berdaya. Aku pun memejamkan mata dan mengangguk. Itu adalah keputusan terburuk, tetapi juga keputusan yang menjadi titik balik, yang selamanya mengubah ilusi terakhirku tentang apa yang disebut keluarga suami. Akhir pekan itu, kami membawa Putri sambil menenteng bingkisan yang lebih besar dari biasanya, melangkah masuk ke rumah mertua. Rumah itu masih berbau campuran parfum murah dan dupa yang khas. Makan malam keluarga sudah tersaji di atas meja kayu jati berukir rumit yang baru saja dipamerkan Agus, katanya dibeli dari Jepara, meskipun aku tahu itu adalah produk dari bengkel mebel di pinggiran kota. Hierarki dalam keluarga ini terlihat jelas dari posisi duduk dan pembagian makanan. Kakek Hartono dan Ibu Siti duduk di tengah. Agus dan Rina duduk di kedua sisi mereka. Di hadapan mereka ada piring berisi ayam goreng kuning keemasan dan semangkuk gulai kikil yang berlemak. Sementara kami berdua ditempatkan di ujung meja, tersembunyi di balik piring berisi kangkung rebus dan semangkuk sambal terasi. Bima duduk dengan angkuh di pangkuan neneknya, disuapi paha ayam terbesar. Sementara Putri, ia dengan patuh duduk di sampingku, dengan takut-takut mengambil beberapa helai kangkung. Makan malam berlalu dengan obrolan besar Agus tentang harga tanah yang akan naik dan rencana tata kota. Aku mengunyah nasi di mulutku yang terasa kering seperti sekam. Budi menenggak segelas kecil minuman keras, berdeham, mencoba mengumpulkan sisa keberaniannya untuk memecah suasana palsu itu. Bapak, Ibu, belakangan ini kami sedang sibuk sekali. Tari baru saja dapat proyek besar dari perusahaan di Jakarta, harus kerja siang malam. Saya juga di kantor kurir sedang dikejar target akhir tahun. Putri juga sakit-sakitan, tidak bisa masuk sekolah. Budi ragu-ragu, kata-katanya seolah tersangkut di tenggorokan. Seluruh meja makan tiba-tiba hening. Ibu Siti meletakkan sendoknya, matanya setajam silet menatap lurus ke arah Budi. Jadi maksud kalian apa? Bicara langsung saja, tidak usah berputar-putar. Budi menelan ludah, suaranya mengecil. Begini Bu. Kami mau minta tolong Bapak dan Ibu untuk menjaga Putri di siang hari, sekitar sebulan. Nanti malam setelah pulang kerja, saya akan langsung jemput. Uang makan dan kebutuhannya akan kami berikan penuh. Suasana menjadi sunyi senyap. Sebelum mertuaku sempat bersuara, Rina sudah meletakkan sendoknya dengan keras ke atas piring. Ia mengambil tisu untuk menyeka bibirnya, lalu perlahan mengangkat wajah, tersenyum dengan senyum manis palsunya yang khas. Suaranya melengking dan dibuat-buat, tetapi setiap kata yang keluar dilumuri racun. Oh, hebat sekali ya kalian ini. Bapak dan Ibu sudah tua, tulang mereka sudah rapuh. Mana ada waktu untuk melayani anak perempuan kalian? Tari itu kerja apa sih? Malam-malam mengetik berisik, tapi tidak pernah kelihatan bawa uang sepeser pun ke rumah ini. Jadi perempuan itu kalau sudah melahirkan ya harus tahu diri, urus anaknya. Jangan pakai alasan cari uang lalu melimpahkan tanggung jawab ke orang tua. Kakek nenek sudah cukup lelah mengurus Bima, mana ada tenaga untuk menanggung beban tambahan lagi. Begitu Rina selesai, Agus menepuk paha mendukung, suaranya lantang. Betul itu, kalian miskin ya terima saja nasib, jangan seret-seret orang tua. Seumur hidup Bapak dan Ibu sudah berkorban untukku, sekarang saatnya aku yang berbakti, membiarkan mereka di rumah menikmati hari tua, bermain dengan cucu mahkota. Kalau kalian bawa anak perempuan kalian ke sini, nanti dia menulari Bima, kalian bisa ganti rugi, darah di tubuhku mendidih. Setiap kata yang mereka ucapkan seperti tamparan api yang mendarat telak di wajah kami. Aku menggenggam sendok begitu erat hingga jari-jariku memutih. Aku menatap lurus ke wajah Rina, suaraku tenang, dingin, dan ringkas, tanpa sedikit pun kompromi. Mbak Rina bilang mau berbakti, ya? Apa Mbak tahu setiap hari Mbak menitipkan anak ke Bapak dan Ibu tanpa pernah memberi uang sepeser pun? Mbak bilang kalau sudah melahirkan harus urus sendiri. Lalu Bima yang duduk di pangkuan ibu itu anak siapa? Apa muncul dari dalam tanah? Saya minta tolong pada Bapak dan Ibu karena saya menghormati mereka, bukan minta tolong pada Mbak. Mbak belum punya hak untuk bicara di sini. Wajah Rina memerah padam setelah kutampar dengan kebenaran telanjang itu, ia tergagap tidak bisa berkata-kata. Ia memukul meja, hendak berteriak,
tetapi Ibu Siti lebih dulu membanting mangkuknya ke atas meja. Prang! Suara mangkuk pecah membuat Putri terkejut dan menangis histeris. Ibu Siti berdiri, menunjuk lurus ke wajahku dengan jari keriputnya. Kurang ajar kamu. Berani kamu melawan kakak iparmu di depanku. Ibu Siti meraung, wajahnya berkerut karena marah. Tatapannya padaku saat itu bukan lagi tatapan manusia kepada manusia, melainkan tatapan seorang penguasa kepada sampah masyarakat. Budi panik, buru-buru berdiri di depanku. Bu, Tari tidak bermaksud begitu. Ibu tenang dulu. Kami hanya apa? Ibu Siti menepis tangan Budi, berkacak pinggang dan melangkah maju. Menghujani kami dengan kalimat yang mungkin sampai aku menutup mata nanti pun tidak akan pernah kulupakan. Setiap kata ia desiskan melalui sela-sela giginya, jelas, pedas, dan kejam. Kalian mau aku menjaga anak kalian, kan? Boleh. Kalian beri aku 10 juta sebulan, baru aku mau. Kalau tidak, bawa pulang saja anak kalian dan urus sendiri. Kalian yang melahirkan, kalian yang urus, jangan pernah bergantung pada kami yang sudah tua ini. 10 juta. Angka itu bergema di tengah ruangan, memantul di dinding lalu menghantam gendang telingaku. 10 juta untuk sebulan menjaga cucu kandung. 10 juta untuk seorang anak kecil yang memanggilnya nenek. Sebuah harga yang diteriakkan bukan untuk ditawar, melainkan untuk menghina, untuk menginjak-injak kemiskinan kami. Kakek Hartono, pria yang biasanya tampak berwibawa dan patriarkal, saat itu dengan santai menyalakan sebatang rokok. Ia mengembuskan asap putih tebal, lalu dengan sinis melontarkan vonis terakhirnya, tak kalah kejam dari pisau kata-kata istrinya. Ibumu benar, Agus itu anak sulung, Bima itu cucu mahkota. Harta benda rumah ini nanti jadi miliknya, jadi tanggung jawab kami untuk mengurusnya. Anak perempuan kalian itu, nanti kalau sudah besar juga jadi milik orang lain, jadi menantu di keluarga lain. Kami tidak punya waktu luang untuk mengurus anak orang lain. Jangan jadi kacang yang lupa kulitnya. Aku terpana, seluruh tubuhku kaku. Aku tidak lagi mendengar teriakan kemenangan Rina, juga tidak mendengar tawa sinis Agus. Semua suara di sekitarku seolah tersedot ke dalam lubang hitam yang dalam. Aku menoleh ke arah suamiku. Budi berdiri membeku. Wajahnya pucat pasi, matanya terbuka lebar menatap orang tua kandungnya. Keyakinan terakhirnya pada ikatan darah yang sakral. Ikatan yang selama 30 tahun ini ia pegang teguh, kini hancur berkeping-keping di lantai. Bibirnya bergetar, tetapi tidak ada suara yang keluar. Ia telah mati dari dalam. Perlahan aku membungkuk, menggendong Putri yang gemetar ketakutan. Ia melingkarkan lengannya erat di leherku, menyembunyikan wajahnya yang panas di bahuku. Aku mengelus rambutnya, lalu menatap lurus ke 4 orang yang duduk angkuh di meja makan mewah itu. Tatapanku tidak mengandung kebencian, hanya rasa kasihan. Baik, kami catat ucapan Bapak dan Ibu hari ini. 10 juta. Angka ini akan kami ukir dalam hati. Selamat menikmati makan malamnya. Aku dengan tegas berbalik. Budi, ayo kita pulang, Mas. Suaraku yang singkat dan tegas seolah membangunkan Budi dari mimpi buruknya. Ia menatap orang tuanya untuk terakhir kali dengan tatapan kosong yang menakutkan, lalu diam-diam mengikutiku. Pintu besi rumah mereka tertutup di belakang kami. Di luar, malam Bandung yang kelam dan angin yang menderu terasa dingin menusuk kulit. Aku memeluk Putri, berjalan di tengah kegelapan, hatiku tanpa rasa takut sedikit pun. Karena aku tahu, sejak saat ini, kami tidak lagi memiliki kerabat di sini. Antara aku dan keluarga ini, kini hanya ada selembar kertas putih, tanpa utang, tanpa budi, dan selamanya tidak akan pernah ada kata maaf. Budi dengan lunglai mengeluarkan motor bebek Supra bututnya dari gang sempit. Bayangannya jatuh di jalanan, miring, sepi, dan begitu menyedihkan. Ia tidak mengucapkan sepatah kata pun, bibirnya terkatup rapat hingga nyaris berdarah. Bahu lebar pria yang pernah menjadi sandaran kokoh bagiku itu kini terkulai, membungkuk seolah menanggung beban batu yang tak terlihat. Sepanjang perjalanan pulang, ia mengendarai motor dengan sangat pelan. Suara mesin motor yang terbatuk-batuk, setiap nadanya terdengar lelah dan putus-putus, sama seperti detak jantung orang-orang yang baru saja kehilangan keyakinan terakhir pada ikatan darah. Aku memeluk erat Putri di belakang, menyembunyikan wajahku di punggung suamiku yang bergetar hebat,
merasakan dengan jelas setiap gelombang isak tertahan yang bergejolak di dadanya. Setibanya di kamar kontrakan petak yang dingin, begitu pintu kayu lapis tertutup, Budi menjatuhkan kunci motor ke lantai keramik yang pecah. Ia perlahan berlutut, menyandarkan kepalanya di kursi plastik yang sudah usang. Dan kemudian, pria berusia 32 tahun itu menangis. Tangisannya tanpa suara, hanya isak tertahan yang pecah di dalam dadanya. Itu adalah tangisan seorang anak yang terbuang, seorang anak kedua yang telah menghabiskan separuh hidupnya untuk patuh, untuk pasrah, untuk berusaha menyenangkan orang tuanya. Namun pada akhirnya menyadari bahwa ia hanyalah surplus, sampah yang tidak lebih berharga. Aku dengan tenang meletakkan Putri, yang saat ini sudah tertidur lelap karena lelah, di atas kasur busa tua, lalu menyelimutinya dengan selimut tipis. Setelah itu, aku mendekati Budi, berlutut di sampingnya, dan memeluk bahunya yang bergetar. Aku tidak menangis, sama sekali tidak meneteskan air mata. Karena kemarahan di dalam diriku telah melelehkan semua kelemahan, mengeras menjadi sebongkah baja dingin yang tajam. Aku memahami sepenuhnya rasa sakit yang sedang menggerogoti hati kami saat ini. Pergulatan batin yang menyesakkan ini bukan berasal dari kemarahan karena mereka menolak menjaga cucu. Tidak, mereka sudah tua. Mereka berhak beristirahat, berhak menolak. Kami tidak akan dendam jika mereka berkata mereka lelah, punggung mereka sakit, atau mereka tidak punya tenaga. Tetapi yang membuat kami sakit hati, hingga serasa ribuan jarum menusuk jantung adalah cara mereka menilai ikatan keluarga dengan angka 10 juta. Mereka sengaja meneriakkan harga selangit, angka yang tidak masuk akal dan kejam, bukan untuk bernegosiasi, melainkan untuk menghina kemiskinan kami. Lebih menyakitkan lagi, mereka menggunakan putri kandung kami sebagai tumpuan untuk meninggikan cucu mahkota mereka. Bapak Hartono telah menyatakan dengan jelas, anak perempuan kalian nanti juga jadi milik orang lain. Kalimat itu seperti tusukan pisau yang fatal, mengungkap pemikiran kolot tentang superioritas anak laki-laki yang telah berakar dalam benak mereka. Mereka merampas hak putri untuk dicintai hanya karena ia terlahir tanpa kromosom Y. Keberpihakan yang kejam itu adalah sejenis kekerasan mental. Ia menghancurkan martabat orang tua miskin seperti kami. Aku mengangkat wajah Budi yang basah oleh air mata, menatap lurus ke matanya yang merah dan putus asa. Suaraku dingin dan jelas, bergema di kamar kontrakan sempit itu seperti sumpah di hadapan Tuhan. Mas sudah cukup menangis, habiskan tangisanmu malam ini. Mulai besok, aku larang Mas meneteskan air mata lagi untuk keluarga itu. Mereka telah menghargai kita, mereka telah menghina putri kita. Mas harus ingat setiap kata yang mereka ucapkan hari ini, ukir itu di tulangmu. Kita tidak akan mati, kita akan hidup, dan harus hidup dengan sangat cemerlang. Dengan cara apapun, aku tidak akan membiarkan putri tumbuh dalam penghinaan siapapun, termasuk mereka yang mengaku kerabat. Budi menatapku. Matanya perlahan kehilangan kelemahannya, digantikan oleh sorot tajam dan tekad yang luar biasa. Ia mengangguk, menyeka air matanya. Malam di Bandung begitu dingin menusuk tulang. Tetapi di dalam kamar kontrakan kumuh ini, api kebanggaan dan dendam telah resmi dinyalakan, berkobar terang, dan tidak akan pernah bisa dipadamkan. Hari-hari setelah malam penentuan itu adalah masa-masa tergelap, paling melelahkan, tetapi juga paling heroik dalam hidup kami. Kami mengibaratkan diri kami seperti binatang yang terpojok, tidak ada jalan mundur, hanya bisa menunjukkan taring dan cakar untuk bertahan hidup, untuk melarikan diri dari kubangan lumpur bernama kemiskinan. Keputusan pertama dan paling nekatku adalah menitipkan putri di sebuah daycare swasta, yang memiliki kamera pengawas 24 jam dan layanan kesehatan di tempat. Biaya bulanannya mencapai 5 juta rupiah, angka yang sangat besar dibandingkan dengan pendapatan kami saat itu. Untuk mendapatkan uang muka selama 3 bulan, Budi harus menelan ludah meminjam dari teman-temannya di mana-mana. Itu adalah cara kami membalas penghinaan dari keluarga mertua, dan juga cara bagiku untuk membeli waktu dan ketenangan mutlak untuk terjun ke dalam pekerjaan. Kami secara resmi memasuki mode mengencangkan ikat pinggang yang paling ekstrem. Makan malam kami menjadi sederhana, hanya semangkuk sayur bening, beberapa butir telur rebus dengan kecap asin, dan bungkus-bungkus mie instan yang kami kunyah di tengah malam. Uang popok dan susu anak adalah prioritas utama. Sementara kami berdua, jika sakit, hanya berani membeli obat generik murah di apotek ujung gang. Sama sekali tidak berani pergi ke dokter.
Aku mengubah diriku menjadi mesin kerja tanpa emosi, tanpa rasa lelah. 30 episode film dokumenter, ratusan gigabyte data, permintaan ketat tentang efek, warna, dan suara dari klien terus menghujaniku seperti bom. Aku memeluk komputer dari pagi buta, hingga pukul 2 atau 3 dini hari. Ada malam-malam di mana punggungku sakit seperti mau patah. Kedua mataku perih karena terlalu lama menatap layar. Tetapi setiap kali aku hendak merebahkan kepala di meja, suara melengking Rina dan pernyataan 10 juta dari ibu mertuaku kembali terngiang di telinga, setajam silet. Itu seperti dosis doping kelas berat, membangunkanku, memaksaku membuka mata lebar-lebar, dan terus mengetik, terus memotong, terus mengedit. Budi juga tidak kalah. Setelah jam kerja di perusahaan kurir, ia tidak pulang untuk beristirahat, melainkan menyalakan aplikasi ojek online, bekerja tambahan hingga tengah malam. Malam-malam dingin saat embun menusuk daging, tangannya pecah-pecah dan berdarah. Wajahnya menghitam karena angin dan debu. Suatu hari ia pulang pukul 1 pagi. Seluruh tubuhnya basah kuyup karena hujan deras yang tiba-tiba. Kami berdua saling memandang, tanpa sepatah kata keluhan, hanya diam-diam membuatkan secangkir jahe hangat, saling berpelukan untuk berbagi sedikit kehangatan. Kami menjadikan penghinaan sebagai motivasi, menelan kepahitan sebagai energi, memeras setiap tetes keringat dan otak terakhir untuk pertempuran mengubah nasib ini. Berkat upaya luar biasa dan tekanan ekstrem dari kesulitan, kualitas pekerjaanku melampaui harapan klien. Episode-episode dokumenter yang kuedit tidak hanya tepat waktu, tetapi juga memiliki warna yang sangat mengesankan, tajam, dan menyentuh emosi penonton. Ketika aku menekan tombol kirim untuk episode terakhir pada pukul 4 pagi di hari tenggat waktu, seluruh tubuhku ambruk di atas keyboard. Aku benar-benar kelelahan, tetapi hatiku terasa ringan, kosong, dan anehnya tenang. Aku telah menyelesaikan tugasku. Sekarang saatnya menunggu benih kepahitan itu tumbuh dan berbuah. 2 hari kemudian, ponselku berdering. Direktur produksi proyek itu menelepon, suaranya bersemangat. "Tari, kerjamu luar biasa. Klien sangat puas. Mereka baru saja menandatangani kontrak jangka panjang dengan perusahaan saya, dan secara spesifik meminta kamu yang mengerjakan pasca produksinya. Saya baru saja mentransfer seluruh biaya kontrak tahap pertama, dan bonus tambahan ke rekeningmu. Cek sekarang ya, Neng." Tanganku gemetar. Aku membuka aplikasi mobile banking. Angka yang muncul di layar bukan lagi beberapa juta receh seperti biasanya. Itu adalah deretan angka nol yang panjang, Rp250.000. Air mataku, yang telah kutahan selama berbulan-bulan yang kelam, akhirnya pecah dan jatuh di layar ponsel. Aku menang. Kami secara resmi telah meloloskan diri dari hukuman mati kemiskinan. Proyek yang sukses gemilang itu tidak hanya memberiku sejumlah besar uang secara instan, tetapi juga menjadi landasan peluncuran yang luar biasa bagi karirku. Dengan reputasi yang terbangun dari proyek itu, namaku di dunia penyuntingan film dan konten kreatif lepas mulai dikenal banyak orang. Kontrak-kontrak besar dari Jakarta, Surabaya, dan bahkan klien dari luar negeri berdatangan. Penghasilanku meningkat secara eksponensial. Dari puluhan juta, menjadi ratusan juta setiap bulan. Budi juga dipromosikan menjadi manajer gudang di wilayahnya, berkat kerja keras dan ketekunannya selama bertahun-tahun. Ekonomi keluarga kami meroket seperti layang-layang yang diterbangkan angin kencang. Kurang dari 1,5 tahun setelah malam yang memalukan itu, kami telah melunasi semua utang lama kami. Suatu hari di akhir musim kemarau yang sejuk, kami secara resmi pindah dari kamar kontrakan petak yang lembab, ke sebuah apartemen mewah seluas hampir 100 meter persegi, terletak di pusat kota Bandung, di salah satu area paling mahal saat itu. 2 bulan kemudian, sebuah mobil sedan mewah mengilap dikemudikan sendiri oleh Budi ke tempat parkir gedung kami. Putri dipindahkan ke sekolah internasional, mengenakan gaun-gaun terindah, dan diberi makanan terbaik. Kehidupan yang dulu tidak berani kami impikan saat makan mie instan dengan air mata kini menjadi kenyataan. Bersamaan dengan peningkatan status materi, kami juga membangun tembok es yang kokoh dan tak tertembus dengan keluarga mertua. Sejak malam kami melangkah keluar dari rumah mereka, kami tidak pernah sekalipun kembali. Budi memutus semua kontak harian, tidak menelepon, tidak mengirim pesan. Kami memperlakukan keluarga kandungnya seperti mitra bisnis yang kontraknya telah selesai, dingin, transaksional, dan tanpa emosi.
Pada hari-hari besar seperti Lebaran atau acara keluarga, alih-alih datang dengan membungkuk membawa hadiah seperti dulu, aku menggunakan aplikasi pengiriman premium. Aku memesan parsel terindah dan termewah, minuman impor terbaik, disertai amplop berisi uang tunai dalam jumlah besar. Lalu menyuruh kurir mengantarkannya langsung ke rumah mereka. Sama sekali tidak menunjukkan wajah, tanpa ucapan selamat yang hangat, hanya ada kartu cetak dengan tulisan dingin, dari Budi, Lestari. Kami memenuhi kewajiban berbakti di permukaan hukum dan sosial agar tidak ada yang bisa mencela kami sebagai anak durhaka, tetapi kami secara mutlak mencabut kehadiran dan kehangatan ikatan keluarga. Sikap dingin dan angkuh kami membuat kakek Hartono, Ibu Siti, dan terutama Agus dan Rina, menjadi bingung, lalu berubah menjadi penasaran dan kesal. Mereka mulai mendengar desas-desus dari kerabat dan tetangga tentang si anak kedua yang dulu miskin kini telah membeli apartemen dan mobil mewah. Rasa iri dan keserakahan membuat mereka tidak bisa duduk diam. Suatu pagi, Ibu Siti tiba-tiba berinisiatif menelepon Budi. Suaranya manis dan dibuat-buat, sangat berbeda dengan nada pedasnya dulu. "Budi, kerjaanmu lancar ya, nak? Beli rumah, beli mobil kok tidak undang bapak dan ibu main? Akhir pekan ini kalian sibuk tidak? Bawa Putri ke sini makan-makan sama kakek nenek biar ramai. Kakekmu kangen terus sama Putri." Budi menyalakan loudspeaker untuk kudengar. Sudut bibirku terangkat membentuk senyum sinis. Kangen Putri? Sebuah kebohongan yang kikuk dan murahan. Budi menatapku, mengangguk, lalu dengan tenang menjawab telepon dengan nada datar, tanpa emosi, sedingin es. "Maaf Bu, kami sibuk sekali. Putri akhir pekan ini ada les piano dan les bahasa Inggris. Tidak ada waktu untuk pulang. Bapak dan Ibu istirahat saja di rumah, main sama Mas Agus dan cucu mahkotanya biar nyaman. Uang dan parsel lebaran bulan lalu yang kami kirim lewat kurir sudah diterimakan, Bu? Saya sedang ada rapat, saya tutup teleponnya ya, Bu." Setelah berkata begitu, Budi langsung memutus panggilan. Di seberang sana, Ibu Siti terdiam. Aku bisa membayangkan wajahnya yang kaku dan pucat karena marah. Kami telah menampar keangkuhan mereka dengan kesuksesan, dan sikap meremehkan kami terhadap perhatian palsu mereka. Tembok es telah didirikan, dan aku menyatakan tidak ada seorang pun dari rumah itu yang berhak melewatinya untuk menyentuh kehidupan kami lagi. Sementara keluarga kecil kami sedang selangkah demi selangkah membangun kerajaan kami sendiri, yang penuh tawa dan kecukupan, di sisi lain tembok es, benih-benih kebusukan mulai tumbuh dengan ganas. Kenyataannya, citra kemewahan yang ditampilkan oleh Agus dan Rina hanyalah sebuah gelembung sabun yang ditiup besar dengan bualan, tipu daya, dan kebiasaan menjadi benalu. Dan ketika angin berubah arah, gelembung itu mulai mengempis, menampakkan realitas yang menyedihkan dan busuk. Pasar properti di Bandung tahun itu tiba-tiba membeku. Kebijakan pengetatan kredit diberlakukan, aliran uang ke investasi tanah terhenti. Agus, dari seorang makelar tanah yang hanya terbiasa menggunakan air liur untuk mencari uang receh, kini benar-benar kehilangan sumber penghasilannya. Lahan-lahan di pinggiran kota yang ia beli dengan utang berbunga tinggi kini berubah menjadi padang ilalang yang tak dilirik siapapun. Tekanan untuk membayar bunga pinjaman dari rentenir mulai mencekik lehernya. Karena malas dan serakah, alih-alih mencari pekerjaan yang layak untuk membayar utang, Agus terjun ke dunia judi online dan investasi kripto dengan harapan bisa menang besar dan membalikkan keadaan. Hasilnya sama seperti penjudi lainnya. Ia kalah telak, utangnya menumpuk hingga miliaran rupiah. Pada saat yang sama, bisnis kosmetik dan tas tangan palsu Rina juga ambruk karena dirazia oleh pihak berwenang, seluruh barang dagangannya disita. Sumber pendapatan satu-satunya Rina terputus. Ketika uang di kantong habis, sifat asli Rina langsung terungkap. Ia bukan lagi menantu manis yang menenteng tas mewah sambil tersenyum manja. Sebaliknya, Rina menjadi pemarah dan kasar. Setiap kali membuka mulut ia mengumpat dan bertengkar hebat dengan suaminya dari pagi hingga malam. Kemerosotan Agus dan Rina berdampak langsung pada kehidupan kakek Hartono dan Ibu Siti. Dulu, setiap kali Rina menitipkan Bima, ia sesekali masih memberi mereka sedikit uang atau membelikan oleh-oleh untuk mengambil hati. Tapi sekarang, Rina sepenuhnya melimpahkan tanggung jawab merawat Bima kepada mereka, mulai dari makan, tidur, hingga biaya PAUD. Ia menggunakan alasan bisnis merugi untuk menguras uang pensiun mertuanya yang tak seberapa. Suatu sore,
Seorang kenalanku yang tinggal di dekat rumah mertuaku bercerita bahwa mereka menyaksikan pertengkaran sengit di depan gerbang rumah. Rina berkacak pinggang, wajahnya memerah, menunjuk-nunjuk Agus. Kamu itu memang tidak berguna. Uang susu anak saja tidak ada, sana minta sama orang tuamu. Kalau tidak, aku bawa Bima pulang ke rumah ibuku biar keluarga ini punah. Agus yang pengecut, dengan wajah pucat, hanya bisa tergagap membantah beberapa kali lalu bergegas masuk ke dalam rumah. Namun, di hadapan kenyataan tentang kemalasan dan ketidakbecusan anak sulungnya, kakek Hartono dan Ibu Siti tetap buta secara membabi buta. Mereka menggunakan alasan paling konyol untuk membela putra mahkota mereka. Ibu Siti berkeliling kampung mengeluh kepada tetangga, kasihan anakku si Agus, dia sedang bisnis besar, tapi sialnya kena imbas krisis ekonomi. Padahal Agus itu pintar sekali, kalau dia sukses, hasilnya bisa berkali-kali lipat dari adiknya yang cuma jadi pegawai rendahan. Pegawai rendahan yang ia maksud tentu saja adalah kami. Mereka menipu diri sendiri, menolak menerima kenyataan bahwa anak yang mereka korbankan segalanya untuk dilindungi sebenarnya hanyalah parasit yang perlahan-lahan mengisap habis energi mereka. Kebutaan dan kesesatan inilah yang menjadi sumbu sempurna untuk menyulut tragedi yang lebih mengerikan yang akan segera menimpa mereka. Ketika para penagih utang bertato mulai berkeliaran di depan gerbang, melemparkan kantong berisi cat merah dan bangkai binatang untuk meneror, akhirnya borok itu pecah. Agus dan Rina tidak punya jalan keluar lagi. Semua teman dan koneksi Agus telah meninggalkannya. Di jalan buntu, pasangan ini memutuskan untuk memainkan kartu terakhir mereka, kartu paling kejam dan hina, yang langsung menargetkan harta simpanan hari tua orang tua mereka. Pada suatu malam hujan gerimis, Rina menyusun sebuah drama yang sempurna. Ia menyuruh Agus berlutut di tengah ruang tamu, dengan air mata dan ingus bercucuran, terus-menerus membenturkan kepalanya ke lantai di hadapan kakek Hartono dan Ibu Siti. Rina berdiri di sampingnya sambil menggendong Bima yang mengantuk, menangis terseduh-seduh. "Bapak, Ibu, tolong selamatkan kami." Mas Agus tertipu teman, sekarang dia punya utang besar, dan diancam akan dibunuh. Mereka bilang kalau besok tidak ada uang, mereka akan menculik Bima. Apa Bapak dan Ibu tega melihat cucu mahkota kalian, darah daging satu-satunya penerus keluarga ini, hidup di jalanan? Tolong selamatkan Mas Agus, selamatkan keluarga ini. Agus ikut berakting, memeluk erat kaki kakek Hartono, meraung-raung. "Pak, tolong, Pak, saya janji ini yang terakhir. Kalau berhasil melewati ini, saya akan mulai dari awal, saya akan merawat Bapak dan Ibu sampai mati. Kalau Bapak tidak kasihan sama saya, kasihanilah Bima, Pak. Dia satu-satunya penerus kita." Di hadapan air mata buaya, di hadapan dua kata cucu mahkota yang mereka jadikan tameng untuk menutupi kehinaan mereka, kakek Hartono dan Ibu Siti luluh total. Hati orang tua kolot yang dibutakan oleh pemikiran feodal, telah sepenuhnya mengalahkan akal sehat. Mereka yakin bahwa menyelamatkan anak sulung dan melindungi cucu penerus adalah misi suci yang harus mereka lakukan dengan segala cara. Keesokan paginya, saat kabut belum sirna, kakek Hartono dan Ibu Siti diam-diam pergi ke bank. Mereka menarik seluruh isi tabungan mereka sebesar 250 juta rupiah, uang yang mereka kumpulkan sedikit demi sedikit dari uang pensiun selama belasan tahun, satu-satunya dana darurat untuk sakit di hari tua. Tetapi 250 juta itu seperti setetes air di lautan utang Agus. Tanpa ragu, kakek Hartono mengeluarkan sertifikat hak milik tanah, buku sakral atas nama mereka berdua untuk rumah yang mereka tinggali. Ia membawanya ke seorang rentenir terkenal di daerah itu untuk digadaikan dengan bunga tinggi, mendapatkan tambahan lebih dari 600 juta rupiah. Mereka menyerahkan seluruh uang itu ke tangan Agus dengan keyakinan naif bahwa Agus akan melunasi utangnya, memulai hidup baru, dan berbakti kepada mereka. Hari itu, ketika memegang tumpukan uang tebal yang basah oleh keringat dan darah orang tuanya, sudut bibir Rina terangkat membentuk senyum kemenangan yang licik. Ia tahu betul uang ini tidak akan pernah kembali. Ia telah berhasil memeras tetes darah terakhir mertuanya, mengubah mereka menjadi orang-orang miskin di atas tanah mereka sendiri. Kakek Hartono dan Ibu Siti, dalam kebutaan pemikiran mereka, telah secara sukarela menandatangani hukuman mati untuk sisa hidup mereka. Mereka bangga karena telah memenuhi tanggung jawab sebagai orang tua, tanpa menyadari bahwa lubang hitam,
yang baru saja mereka isi dengan seluruh hidup mereka akan segera menjadi kuburan yang mengubur mereka hidup-hidup dalam kehinaan, kesepian, dan penderitaan yang tak terhingga. Orang bilang, ketika uang sudah pergi dari rumah, cinta yang dibangun di atas kepalsuan akan ikut menguap. Pepatah itu tidak pernah salah, terutama bagi keluarga yang sudah busuk dari akarnya seperti keluarga suamiku. Badai tidak datang dari luar, ia mulai menggerogoti dari dalam rumah 3 lantai, yang pernah menjadi kebanggaan kakek Hartono dan Ibu Siti. Menjelang akhir tahun, cuaca Bandung tenggelam dalam dingin yang menusuk. Angin musim hujan, membawa serta gerimis yang lembab dan lengket, menyusup melalui setiap celah jendela, meniupkan hawa dingin, hingga ke dalam selimut. Orang tua di dataran tinggi paling takut dengan cuaca seperti ini, dan Ibu Siti tidak terkecuali. Penyakit radang sendi dan tekanan darah tingginya kambuh dengan hebat. Ia jatuh sakit, terbaring lemah di ranjang kayu yang keras, diselimuti 3 lapis selimut tebal, namun tubuhnya masih menggigil. Rasa sakit dari persendiannya menyebar, menggigit seolah ribuan semut menggerogoti sumsum tulangnya. Ia batuk kering berkepanjangan, napasnya berat, dan berbunyi seperti tungku pandai besi tua. Rumah besar itu kini sepi seperti kuburan. Kakek Hartono, yang terbiasa dilayani seumur hidupnya, kini merasa canggung dan kesal melihat istrinya terbaring sakit. Ia mondar-mandir di dapur sebentar lalu naik ke atas untuk menonton TV, membiarkan istrinya merintih di kamar. Mulut Ibu Siti terasa kering dan pahit. Seharian ia belum makan, perutnya melilit. Dengan tangan gemetar, ia meraba-raba ponsel jadulnya di kepala ranjang, menekan nomor menantu sulungnya yang berharga. Rina. Ibu sakit, demam dari semalam tidak bisa bangun. Bisa tolong mampir masakin ibu bubur atau belikan soto di ujung gang? Ibu lapar sekali. Suara Ibu Siti terdengar lemah, penuh permohonan. Di seberang sana terdengar musik hingar-bingar dan suara pertengkaran. Suara Rina terdengar melengking dan tajam. Ya ampun Bu. Kalau sakit ya suruh Bapak beli di luar. Saya ini lagi pusing beresin gudang yang dirazia petugas. Mana ada waktu pulang masak bubur buat Ibu? Nanti sore saya masih harus jemput Bima, terus ke rumah orang tua saya pinjam uang buat bayar utang suami saya. Ibu urus diri sendiri sajalah. Sudah tua sakit sedikit langsung panggil menantu. Mana ada waktu melayani. Setelah itu, Rina langsung menutup telepon. Tanpa sepatah kata pertanyaan tentang kondisi mertuanya. Suara tutut yang dingin bergema di ruangan sepi, menghantam gendang telinga Ibu Siti. Ia terbaring menatap langit-langit, setetes air mata asin mengalir dari sudut matanya yang keriput. Perasaan sedih dan terluka mulai merayap. Ia teringat masa-masa saat Agus dan Rina menitipkan Bima, bagaimana ia melayani mereka. Ia teringat semua uang tabungan dan sertifikat rumah, yang tanpa ragu ia serahkan. Namun kini, saat ia terbaring tak berdaya, dan hanya meminta semangkuk bubur, menantu itu menolaknya seperti membuang air kotor. Meski begitu, kekeras kepalaan manusia terkadang begitu menggelikan. Meskipun hatinya telah merasakan dinginnya penolakan, Ibu Siti masih menipu dirinya sendiri. Siang itu, ketika seorang tetangga yang baik hati datang membawakan semangkuk bubur ayam, ia bertanya, "Kasihan Ibu, sakit begini kok menantu sulungnya tidak ada yang merawat?" Ibu Siti buru-buru membela. "Jangan bilang begitu, kasihan anak-anak. Mereka sedang sibuk sekali urus bisnis. Rina tadi pagi sudah telepon mau masakin bubur, tapi saya yang larang. Saya bilang saya bisa urus diri sendiri, biar anak-anak fokus cari uang." Kebohongan kikuk itu keluar dari mulutnya yang kering, tapi tak bisa menyembunyikan kebenaran pahit di matanya. Cangkang keluarga terhormat itu sedang dikupas lapis demi lapis oleh anak-anak yang mereka banggakan. Ibu Siti sudah mulai merasakan buah dari perbuatannya. Tapi ia tidak tahu bahwa semangkuk bubur dingin hari ini hanyalah awal dari serangkaian tragedi yang lebih mengerikan. Orang bijak berkata, malapetaka tidak pernah datang sendirian. Ketika karma sudah mengetuk pintu, ia akan datang seperti banjir bandang, menyapu bersih semua fondasi yang rapuh. Kekeras kepalaan kakek Hartono dan Ibu Siti dalam membela anak sulung mereka akhirnya harus dibayar dengan harga yang sangat mahal. Suatu pagi yang dingin, 2 hari setelah Ibu Siti jatuh sakit, kakek Hartono turun ke halaman belakang untuk menyalakan pompa air. Hujan gerimis selama beberapa hari membuat lantai semen yang berlumut menjadi sangat licin. Kakek Hartono, yang sedang kesal karena tidak ada yang melayani,
berjalan dengan ceroboh. Ia terpeleset. Seluruh berat badannya yang 65 kilogram terbanting ke lantai yang keras. Krak. Suara retakan tulang yang kering dan mengerikan terdengar, merobek keheningan. Kakek Hartono menjerit kesakitan. Ia memegangi pinggul kanannya, keringat dingin membasahi dahinya. Tulang panggulnya patah. Ia terbaring meringkuk di lantai yang basah, tidak bisa bergerak, hanya bisa berteriak memanggil nama istrinya. Ibu Siti, yang sedang terbaring lemah, mendengar teriakan suaminya dan menjadi sangat panik. Ia lupa akan demam dan rasa sakit di persendiannya, menyeret tubuhnya ke pintu. Pemandangan di depannya membuatnya nyaris pingsan. Suaminya terbaring dengan wajah pucat, merintih. Dengan gemetar, ia menelepon Agus. Panggilan pertama, sibuk. Panggilan kedua, sibuk. Baru pada panggilan kelima, setelah ia berteriak di telepon, Agus akhirnya mengangkat, tetapi dengan nada sangat kesal. Lebih dari 1,5 jam kemudian, ambulans baru tiba dan membawa kakek Hartono ke rumah sakit dalam kondisi syok akibat cedera parah. Agus mengikuti dengan motornya, wajahnya masam. Mulutnya terus mengumpat karena acara di arena judinya terganggu. Kejadian tidak berhenti di situ. Ibu Siti, dengan tubuh yang sudah lemah karena sakit dan lapar, ditambah dengan syok melihat suaminya kecelakaan, akhirnya kehabisan sisa tenaganya. Malam itu di koridor rumah sakit pusat di Bandung, saat menunggu dokter menangani kakek Hartono, Ibu Siti duduk meringkuk di kursi besi yang dingin. Agus sudah menghilang dengan alasan menelepon istrinya untuk pinjam uang. Tiba-tiba, Ibu Siti merasakan dadanya sesak, rasa sakit yang tajam dari jantungnya menjalar ke otak. Pandangannya kabur, semua di sekitarnya berputar. Ia mencoba mengangkat tangan untuk memanggil perawat, tetapi lengan kanannya mati rasa. Mulutnya berkedut, air liurnya mengalir tak terkendali. Ia ambruk di lantai koridor. Serangan stroke ringan telah merobohkan wanita angkuh dan pedas itu. Rumah sakit menjadi gaduh. Para dokter dan perawat bergegas membawanya ke ruang gawat darurat. Dalam waktu kurang dari 24 jam, kakek Hartono dan Ibu Siti dirawat di rumah sakit dalam kondisi kritis. 1 orang patah tulang panggul dan harus segera dioperasi. 1 orang lagi stroke, separuh tubuhnya lumpuh, dan bernapas dengan bantuan oksigen. Keluarga yang pernah menepuk dada sebagai keluarga terpandang, yang pernah dengan angkuh menyatakan tidak butuh siapa-siapa selain anak sulung, kini resmi runtuh. Pagi berikutnya, dokter memanggil keluarga pasien untuk memberitahukan kondisi dan meminta uang muka biaya rumah sakit. Saat itulah, Agus dan Rina baru muncul. Agus merokok dengan gelisah, sementara Rina mengenakan mantel merah mencolok dan sepatu hak tinggi, wajahnya dipoles bedak tebal. Dokter yang bertugas, seorang pria parubaya yang serius, menjelaskan kondisi mereka. Bapak Hartono mengalami patah tulang leher paha yang parah. Harus segera dioperasi pemasangan sendi panggul buatan. Untuk Ibu Siti, beliau mengalami stroke dan kini lumpuh separuh badan, membutuhkan perawatan intensif. Total biaya sementara yang harus dibayarkan segera adalah 150 juta rupiah. Silakan selesaikan di bagian keuangan agar kami bisa segera melakukan operasi. 150 juta. Angka itu meledak seperti granat. Wajah Rina yang angkuh seketika berubah. Tanpa peduli pada orang tua yang terbaring sekarat, ia berteriak di ruang dokter. Apa? 150 juta? Dokter tidak salah? Kami dapat uang dari mana sebanyak itu? Uang bukan daun? Dokter mengerutkan kening. Tolong jaga ucapan Anda. Kondisi orang tua Anda parah, peralatannya yang terbaik, biayanya tentu sepadan. Kami di sini untuk menyelamatkan nyawa, bukan menawar harga sayuran. Tetapi Rina sudah kehilangan akal. Ia menatap ke arah ranjang kakek Hartono melalui jendela kaca dan mengucapkan kata-kata yang menusuk hati. Sudah tua, jalan tidak hati-hati sampai jatuh, sekarang malah merepotkan anak. Bapak dan Ibu cuma kasih kami rumah yang sudah digadaikan. Uang pinjaman rentenir saja belum lunas, mana ada uang buat rumah sakit? Coba kalau Bapak dan Ibu lebih kaya, kan enak. Ini cuma punya sertifikat rumah butut. Sekarang sudah tidak punya apa-apa, ya urus saja sendiri. Kami tidak sanggup. Kata-kata itu bergema di seluruh koridor, membuat semua orang menoleh dengan kaget. Mereka berbisik-bisik tentang menantu durhaka yang mengumpat mertuanya di rumah sakit. Ibu Siti, yang terbaring di ruang perawatan,
Mendengar setiap kata dari menantu yang pernah ia bela mati-matian, air mata mengalir dari matanya yang keriput. Air mata penyesalan dan rasa malu yang mendalam saat menyadari kebenaran. Orang-orang yang ia anggap sebagai pilar keluarga, ternyata hanyalah sekawanan burung bangkai yang menggerogoti dagingnya. Di hadapan amukan istrinya, Agus hanya bisa berdiri membeku. Pria hampir 40 tahun yang menyandang gelar anak sulung itu menunjukkan sifat aslinya yang pengecut. Alih-alih membentak istrinya atau mencari cara menolong orang tuanya, ia malah celingukan dengan wajah pucat. Rina menarik lengan Agus, "Ayo pulang. Nanti kita disuruh bayar. Urus diri sendiri saja belum selesai." Agus dengan ragu-ragu mendekati pintu kamar ayahnya. Ia tidak berani menatap mata ayahnya yang penuh keputusasaan. "Pak, Bu, sabar ya, saya sedang dikejar-kejar preman, diancam mau dibunuh. Saya harus kabur dulu. Bapak dan Ibu urus diri sendiri ya, saya tidak punya pilihan lain." Setelah berkata begitu, Agus mematikan ponselnya di depan semua orang, lalu bergegas lari mengikuti Rina. Mereka menghilang di balik pintu lift, meninggalkan orang tua mereka yang sedang berjuang antara hidup dan mati. Ruangan itu menjadi sunyi senyap. Kakek Hartono terbaring kesakitan, air mata mengalir di wajah pria yang seumur hidupnya angkuh itu. Di sekelilingnya, ranjang-ranjang lain dipenuhi anak-anak yang merawat orang tua mereka. Pemandangan itu seperti jarum yang menusuk rasa malunya. Ibu Siti di kamar sebelah juga tak lebih baik. Ia tidak bisa bergerak, tidak bisa menggaruk saat gatal, dan yang paling memalukan, tidak bisa ke kamar kecil sendiri. Popoknya sudah basah kuyup. Seorang perawat yang lewat bertanya dengan keras, "Pasien di ranjang 8, keluarganya mana? Kenapa tidak ada yang mengganti popoknya? Apa pasien ini dibuang di rumah sakit?" Kata-kata itu seperti tamparan keras. Ibu Siti memejamkan mata. Di dasar keputusasaannya, ia teringat malam dingin saat ia dengan angkuh berkata, "Kalian beri aku 10 juta sebulan, baru aku mau." Ia teringat tatapan putus asa Budi, anak yang ia sisihkan. Ia teringat sikap dingin Lestari saat membawa cucunya pergi. Karma memang ada. Dulu ia menghargai cinta dengan 20 juta. Dan kini nyawanya dinilai nol oleh anak yang ia korbankan segalanya. Sejak Agus dan Rina kabur, rumah sakit terus mendesak pembayaran. Seorang kepala perawat berkata pada Ibu Siti, "Bu, segera hubungi keluarga. Kondisi suami Ibu tidak bisa ditunda lagi. Jika sampai siang ini tidak ada uang muka, kami terpaksa memindahkannya ke perawatan biasa dan tidak bisa dioperasi. Nyawanya bisa tidak tertolong." Ibu Siti terisak. Perawat itu mengambil ponselnya dan menunjukkannya. Hanya ada satu harapan terakhir, satu pelampung di tengah lautan keputusasaan. Budi. Dengan tangan gemetar, Ibu Siti memegang ponsel itu seolah memegang bara api. Menelepon anak yang telah ia perlakukan lebih buruk dari orang asing, meminta tolong pada menantu yang pernah ia hina, harga dirinya memberontak. Tetapi kemudian, rintihan kesakitan suaminya dari kamar sebelah terdengar. Rasa takut dan putus asa mengalahkan sisa-sisa harga dirinya. Ia menggigit bibir hingga berdarah, memejamkan mata, dan menekan tombol panggil. Di saat yang sama, di apartemen mewah kami sedang menikmati kopi setelah sarapan. Tiba-tiba, ponsel Budi berdering. Nama Ibu Siti muncul di layar. Tangan Budi yang memegang cangkir berhenti sejenak. Ia hendak menolak panggilan itu. "Aku meletakkan majalahku." "Angkat saja, Mas," kataku dengan senyum dingin. "Kita lihat sudah sampai babak mana drama ini. Mari kita lihat seberapa mahal harga dari sebuah keberpihakan yang buta." Budi menarik napas dalam-dalam, menerima panggilan itu, dan menyalakan loudspeaker. Dari seberang sana, bukan suara angkuh yang terdengar, melainkan isak tangis yang pilu dan penuh penyesalan. "Budi. Budi, nak, tolong. Tolong selamatkan Bapak dan Ibu, nak." Suara Ibu Siti yang hancur dan memalukan itu terdengar melalui telepon, menghantam pikiran orang-orang yang pernah ia usir. Pertarungan psikologis paling sengit, pembalasan dendam paling pedas, secara resmi dimulai. Suasana di ruang tamu kami yang mewah seketika membeku. Suara tangis Ibu Siti yang memilukan terdengar begitu menyedihkan, sangat kontras dengan nada bicaranya yang angkuh di masa lalu. "Budi, Ibu mohon, nak, bapakmu sekarat. Agus dan Rina sudah menipu kami,
mengambil semua uang dan sertifikat rumah, lalu kabur. Rumah sakit minta uang, kalau tidak ada, mereka tidak mau mengoperasi bapakmu. Ibu lumpuh separuh badan. Tolong kami, nak. Permohonan yang keluar dari mulut seorang ibu yang angkuh, yang kini terpaksa merendahkan diri di hadapan anak yang pernah ia campakkan, memiliki beban yang menyesakkan. Aku duduk menyilangkan tangan, mengamati ekspresi wajah suamiku. Budi tidak berkata apa-apa, tangannya mengepal erat, buku-buku jarinya memutih. 32 tahun disisihkan, 32 tahun menjadi bayang-bayang kakaknya. Dan kemudian, tusukan pisau 10 juta yang memutus semua ikatan. Semua kenangan itu bangkit dan membakar dadanya. Budi menarik napas dalam-dalam. Ketika ia berbicara, suaranya dingin dan tajam, tanpa emosi. Ia menggunakan nada yang sama persis seperti yang pernah digunakan Ibu Siti, mengulangi kalimat itu kata demi kata. Ibu salah telepon. Bilang sama Bapak, kalau Bapak dan Ibu mau kasih kami 10 juta sebulan, kami akan datang merawat. Kalau tidak ada 10 juta, telepon saja Mas Agus dan Mbak Rina. Harta Bapak dan Ibu sudah diserahkan semua ke cucu mahkota. Tanggung jawab ada di pundak mereka. Urus saja sendiri. Kami ini cuma orang miskin, tidak pantas ikut campur. Setelah berkata begitu, tanpa menunggu jawaban, Budi mematikan telepon. Tut. Layar menjadi gelap. Pembalasan dendam dengan kata-kata telah selesai. Tamparan balik itu terasa begitu memuaskan, setimpal dengan perlakuan yang pernah kami terima. Namun, begitu layar ponsel padam, topeng dingin yang dikenakan Budi hancur berkeping-keping. Ia menjatuhkan ponselnya, menutupi wajahnya dengan kedua telapak tangan, dan menangis tersedu-sedu. Tangisan seorang anak yang terluka, yang terjebak dalam dilema yang kejam. Ia membenci orang tuanya, tetapi darah yang mengalir di nadinya tetaplah darah mereka. Ia baru saja menusuk jantung orang tuanya yang sedang sekarat, dan pisau itu juga menusuk balik nuraninya. Aku bangkit, duduk di sampingnya, dan memeluknya. Aku membiarkannya menangis, mengeluarkan semua kepahitan yang terpendam. Sudah, Mas, sudah cukup, bisikku lembut namun tegas. Kamu sudah membalas ucapan mereka. Selesai sudah utang dendam itu. Tapi kalau kita membiarkan mereka mati di rumah sakit, kita akan menjadi sama hinanya seperti Agus dan Rina. Aku tidak mau suami dan ayah dari putriku menanggung beban nurani seumur hidupnya. Menangislah malam ini. Besok pagi, kita ke rumah sakit. Budi menatapku, matanya yang merah penuh rasa terima kasih. Di tengah dinginnya hubungan antar manusia, aku memilih untuk menjaga martabat keluarga kami. Bukan karena aku memaafkan mereka, tetapi karena aku ingin membuktikan bahwa orang-orang yang pernah mereka buang dan hina adalah satu-satunya yang memiliki karakter untuk menyelamatkan mereka di saat-saat kritis. Pukul 7 pagi keesokan harinya, kami tiba di lobi rumah sakit. Aku mengenakan mantel abu-abu, membawa tas termal berisi 2 rantang bubur iga yang kumasak sejak pukul 4 pagi. Budi membawa tas besar berisi popok dewasa, tisu basah, dan perlengkapan kebersihan lainnya. Hal pertama yang kulakukan bukan berlari ke ranjang pasien untuk berakting. Aku langsung ke bagian keuangan. Kuletakkan kartu debit prioritasku di meja. Tolong lunasi semua uang muka untuk pasien atas nama Hartono dan Siti. Pindahkan keduanya ke ruang perawatan VIP. Gunakan semua obat dan peralatan terbaik. Biayanya bebankan ke kartu ini. Petugas itu menggesek kartu dan memberikan struk panjang. Menatapku dengan heran dan hormat. Tagihan lebih dari 200 juta rupiah lunas dalam 3 menit. Setelah itu, aku menyewa 2 perawat profesional untuk berjaga di malam hari. Selesai dengan semua urusan administrasi, barulah kami masuk ke ruang perawatan. Bau obat dan kotoran menusuk hidung. Ibu Siti terbaring lemah, matanya kosong. Ketika melihat kami, pupil matanya melebar karena kaget. Aku mendekat, meletakkan rantang bubur di meja. Tanpa sepatah kata celaan, aku berkata kepada perawat di dekatnya, "Suster, tolong bantu suami saya membalikan badan ibu, saya mau mengganti popok dan membersihkannya." Perawat itu terkejut. "Loh, ibu ini menantu yang kedua, ya? Kemarin menantu yang sulung datang marah-marah lalu kabur. Kami kira ibu ini sudah dibuang keluarganya." Aku hanya tersenyum tipis, lalu mengenakan sarung tangan. Bau busuk menyengat saat selimut dibuka, tapi aku tidak bergeming. Dengan telaten, aku membersihkan tubuh ibu mertuaku, mengganti popoknya,
merapikan spray, dan menyelimutinya kembali. Semua kulakukan dengan efisien, tanpa emosi, sebuah tindakan tanggung jawab, bukan cinta. Setelah selesai, aku duduk di sampingnya, membuka rantang bubur. Aku menyuapinya sesendok demi sesendok. Ibu Siti tidak membuka mulut, air mata mengalir dari matanya. Ia menatapku dengan penyesalan, rasa sakit, dan malu yang tak terhingga. Makan, Bu. Biar ada tenaga. Biaya rumah sakit sudah saya bayar lunas, kamar VIP juga sudah dipesan. Ibu tidak akan diusir dari sini, kataku dengan nada datar. Kata-kata itu dingin, tetapi menjadi pelampung yang menyelamatkannya dari jurang keputusasaan. Menelan setiap suap bubur, Ibu Siti merasakan kehangatan menjalar di tubuhnya, bersamaan dengan siksaan batin yang hebat. Ia melihat menantu yang pernah ia sebut miskin dan pembawa sial ini kini dengan sabar membersihkan kotorannya, membeli nyawanya dengan uang hasil kerja keras yang berdarah-darah. Sementara menantu kesayangannya justru meninggalkannya untuk mati. Air mata penyesalannya terus mengalir. Di kamar sebelah, setelah operasi, kakek Hartono terbangun dengan rasa sakit yang luar biasa. Ia terbaring tak berdaya, dikelilingi selang-selang infus. Budi menjaganya tanpa henti. Malam itu, karena efek samping obat, kakek Hartono buang air besar di tempat tidur. Ia memejamkan mata, menahan malu yang luar biasa. Seumur hidupnya ia angkuh, kini ia harus menunjukkan sisi paling rapuh dan kotor di hadapan anak yang pernah ia remehkan. Tetapi, Budi tidak mengeluh. Dengan sabar, ia membersihkan ayahnya, mengganti popok dan pakaiannya, lalu mengompres dahinya. Sikap tenang dan baktinya seperti pisau tak terlihat yang mengupas habis semua kesombongan dan pemikiran kolot kakek Hartono. Ketika Budi selesai, kakek Hartono membuka mata, menatap tangan anaknya yang kotor. Budi. Bapak. Bapak salah sama kalian. Bapak minta maaf, bisiknya dengan suara pecah. Budi berhenti sejenak. Bapak tidak perlu minta maaf. Sudah lewat. Saya merawat Bapak karena Bapak adalah ayah saya. Itu saja. Sekarang istirahatlah. Jawaban yang lugas itu justru membuat kakek Hartono semakin tersiksa. Luka di tubuh bisa sembuh, tetapi luka di jiwa yang disebabkan oleh ketidakadilan akan membekas selamanya. 5 hari kemudian, saat kondisi mertuaku mulai stabil, Agus dan Rina muncul kembali. Mereka mendengar bahwa semua biaya telah lunas. Sifat serakah mereka bangkit. Mereka mengira mertuaku masih punya simpanan rahasia, atau si anak kedua yang kini kaya raya akan menanggung semuanya. Siang itu, mereka masuk ke kamar kakek Hartono. Agus langsung berakting, menangis dan memeluk kaki ayahnya. Pak, maafkan saya. Saya dikejar preman, jadi tidak berani ke sini. Katanya Budi sudah bayar semua, ya? Syukurlah. Lalu ia mengeluarkan selembar surat kuasa. Pak, tolong tanda tangani ini. Tanah warisan di desa ada yang mau beli mahal. Uangnya untuk bayar utang, Pak. Nanti saya janji akan bangun rumah baru untuk Bapak dan Ibu. Rina ikut menimpali. Iya, Pak, tanda tangan cepat. Keluarga ini kan cuma bisa mengandalkan Mas Agus sebagai anak sulung. Tepat saat itu aku masuk dan melihat drama murahan itu. Budi, yang sejak tadi diam mengupas apel, bangkit berdiri. Wajahnya mengeras, penuh amarah. Ia melangkah maju, menepis surat kuasa itu, dan menginjaknya. Mau apa lagi kalian? Agus hendak melawan. Diam. Bentak Budi dengan suara menggelegar yang membuat mereka berdua mundur ketakutan. Kalian belum puas menguras darah orang tua? Pergi dari sini sebelum saya panggil keamanan? Rina mulai berteriak-teriak. Lihat. Anak bungsu ini mentang-mentang punya uang, mau merebut hak anak sulung. Hak orang yang membayar untuk menyelamatkan nyawa orang tua, kataku dingin sambil melangkah maju. Mau hak anak sulung? Boleh. Bayar kembali 250 juta yang sudah saya keluarkan. Setelah itu, kalian boleh bawa orang tua ini kemanapun. Kalau tidak punya uang, tutup mulut kalian dan enyah dari sini. Rina terdiam, wajahnya memerah karena malu dan marah. Tiba-tiba, suara batuk keras terdengar dari ranjang. Kakek Hartono, dengan wajah pucat karena marah, berusaha bangkit. Tangannya yang keriput gemetar saat menunjuk lurus ke wajah Agus. Pergi, kalian pergi dari sini, raungnya dengan sisa tenaga.
Aku tidak punya anak seperti kalian. Mulai hari ini, aku anggap kalian sudah mati. Pergi, kalian binatang pemakan orang tua. Agus terpana. Ia belum pernah melihat ayahnya semurka ini. Ia hendak membela diri, tetapi tatapan tajam ayahnya dan aura membunuh dari budi membuatnya ciut. Seperti tikus, mereka berdua kabur dari kamar itu, tidak berani menoleh ke belakang. 3 minggu kemudian, kakek Hartono dan Ibu Siti keluar dari rumah sakit. Rumah 3 lantai kebanggaan mereka telah disita oleh rentenir. Agus dan Rina kabur keluar pulau, meninggalkan putra mereka, Bima, di rumah nenek dari pihak Rina. Di usia senja, tanpa rumah dan penuh penyakit, mertuaku kehilangan segalanya. Tetapi hidup terkadang mengambil kemewahan palsu untuk mengembalikan nilai-nilai sejati. Kami tidak membiarkan mereka terlantar. Kami membelikan sebuah apartemen kecil yang nyaman di dekat apartemen kami, dengan pintu penghubung agar mudah merawat mereka. Perubahan sikap mereka setelah musibah itu total. Pemikiran feodal dan pilih kasih hancur lebur oleh kenyataan pahit, digantikan oleh penyesalan dan rasa syukur. Ibu Siti harus memakai kursi roda, tetapi matanya tidak lagi memancarkan kebencian. Setiap sore, aku melihatnya dengan canggung mengelus rambut putri, sesekali menyeka air mata saat teringat kata-kata kasarnya dulu. Kakek Hartono, yang kini harus berjalan dengan tongkat, pria yang dulu hanya tahu dilayani, kini dengan sabar menemani cucunya bermain. Tawar yang putri menggema di seluruh ruangan, menghapus kegelapan masa lalu. Untuk pertama kalinya, kakek Hartono merasakan kebahagiaan sederhana sebagai seorang kakek sejati. Suatu sore di akhir pekan, kami berenam duduk bersama menikmati teh. Putri membelah sepotong biskuit, memberikan separuh untuk neneknya dan separuh untuk kakeknya. Ibu Siti menerima biskuit itu dengan air mata haru. Kakek Hartono mengelus kepala cucunya dengan senyum penuh makna. Budi duduk di sampingku, merangkul bahuku. Tatapannya pada orang tuanya tidak lagi dipenuhi kebencian, melainkan ketenangan. Tidak ada pelukan dramatis atau permintaan maaf yang berlebihan. Luka masa lalu terlalu dalam, dan bekasnya akan selalu ada, mengingatkan kami akan masa-masa tergelap dalam hubungan manusia. Kami tidak memaksa diri untuk lupa, tetapi kami memilih untuk melangkah melewatinya. Ketulusan, rasa hormat, dan kedamaian akhirnya kembali ke dalam keluarga besar ini, dibangun di atas fondasi kebenaran, kemanusiaan, dan martabat orang-orang yang bangkit dari jurang terdalam.